Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang infusa dan aquaromatica, di mana infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan menyaring simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit atau sering lebih dikenal dengan cara infudasi. Infusa hanya untuk sediaan nabati, tidak bisa untuk sediaan hewani. Selain itu juga infusa hanya untuk zat aktif yang tahan pemanasan karena dipanaskan pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Cara ini tidak tepat dilakukan pada simplicia yang mengandung minyak atsiri karena khasiatnya akan berkurang. Untuk simplicia yang mengandung bukan berkhasiat keras menggunakan 10% simplicia. Ini sebelah kiri kalian ada gambarnya ya. Ini merupakan panci infusa untuk membuat infusa. Cara pembuatan infusa, yang pertama, campurkan simplicia dengan derajat kehalusan yang cocok dalam panci infusa dengan air secukupnya. Derajat kehalusan sesuai dengan yang tertera dalam Pharmacope Indonesia. Panaskan di atas penanas air selama 15 menit, terhitung mulai suhu mencapai 90 derajat sambil sekali-sekali diaduk. Jadi perhitungan waktunya itu setelah suhunya 90 derajat baru dihitung 15 menitnya. Serkai selagi panas melalui kain flanel. Jadi serkai menggunakan kain flanel. Yang terakhir, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas. Jadi ditambahkan ke dalam ampasnya hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Jadi ditambahkan air panasnya bukan ke infusanya, tetapi ke ampas hasil serkai. Ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan infusa. Yang pertama adalah jumlah simplicia. Ya, kecuali dinyatakan lain, infusa yang mengandung bukan bahan berkhasiat dibuat dengan menggunakan 10% simplicia. Kemudian derajat halus simplicia, jika suatu infusa harus dibuat dari suatu bahan yang tidak tercantum dalam daftar derajat halus dari Pharmacope, maka terhadap simplicia tersebut diberlakukan derajat halus yang sama yang dipakai untuk pembuatan sediaan-sediaan galenica atau dapat diambil dari simplicia lain yang konsisten sama. Ya, jadi derajat kehalusan itu bisa dilihat di Pharmacope. Kalaupun memang tidak ada derajat kehalusan, itu boleh kalian ambil sesuai dengan derajat kehalusan yang lain yang kalian ketahui. Kemudian banyaknya air ekstrak. Ya, umumnya untuk membuat sediaan infusa diperlakukan penambahan air ekstrak sebanyak 2 kali berat simplicianya. Jadi penambahan airnya itu 2 kali dari berat simplicianya. Air ekstrak ini diperlukan untuk melembabkan simplicia karena simplicia yang digunakan pada umumnya dalam keadaan kering. Ya, jadi kenapa 2 kali? Karena kan simplicia yang kita gunakan itu dalam keadaan kering. Jadi setengah bagian itu untuk melembabkan, setengahnya lagi yaitu untuk infusanya. Ya, cara menyerkai ya. Umumnya infusa diserkai selagi panas ya, kecuali yang mengandung minyak atsiri. Ya, kemudian untuk infusa daun sena, infusa asam jawa atau infusa yang mengandung lendir, dia tidak boleh diperas. Terus selain itu juga infusa daun sena ya harus diserkai selagi dingin. Jadi dia diserkainya selagi dingin karena infusa daun sena itu mengandung zat yang menyebabkan sakit perut, di mana zat tersebut dalam air panas tidak larut dalam air panas, tapi tidak larut dalam air dingin. Jadi nunggu dia mengendap dulu ya, tidak larut, kemudian baru kita serkai. Ya, asam jawa sebelum dibuat infusa bijinya terlebih dahulu dibuang atau diremas sehingga airnya menjadi massa seperti bubur. Ya, buah adas manis atau buah adas harus dipecah dulu. Ya, karena kan memang dia bentuknya seperti gabah ya, jadi dia dipecah dulu sebelum dibuat infusa. Terus ada penambahan bahan lain ya. Tujuan penambahan bahan lain adalah satu, untuk menambah kelarutan, yang kedua kestabilan, yang ketiga menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain. Ya, ini ada catatannya ya, untuk pembuatan kulit kina itu ditambahkan asam sitrat 10%, itu untuk menambahkan bobot.
Ya, ada juga untuk senyawa yang mempunyai zat aktif glikosida antraquinon, ya itu ditambahkan natrium karbonat 10% dari bobot sediaan. Ini untuk memperbesar kelarutan zat berkhasiat dalam air. Jadi untuk menambah kelarutannya dalam zat air itu ditambahkan natrium karbonat. Sekarang yang kedua adalah aqua aromatica. Aqua aromatica adalah larutan jenuh minyak atsiri atau zat-zat yang beraroma dalam air. Ya, dia merupakan larutan jenuh ya beraroma dalam air. Sifat-sifat aqua aromatica yang pertama itu harus mempunyai bau dan rasa yang menyerupai bahan asal ya. Bebas bau empirematik, jadi bebas bau yang lain selain bau tanaman asal tersebut, tidak berwarna dan tidak berlendir ya. Ini ada catatannya. Biasanya aqua aromatica itu digunakan untuk obat-obatan, bisa juga sebagai pengawet. Daya terapinya lemah ya. Biasanya disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan di tempat sejuk ya. Jika pada saat penyimpanan terjadi kekeruhan, itu sebaiknya dikocok dahulu sebelum digunakan. Ini ada cara pembuatan aqua aromatica ya. Pertama, larutkan sejumlah minyak atsiri sesuai dengan tertera pada masing-masing monografi dalam 60 ml etanol 95%. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sampai volumenya 100 ml sambil dikocok kuat-kuat. Ya, terus kemudian tambahkan 500 mg talkum sambil dikocok sekali-kali, diamkan beberapa jam dan saring. Encerkan 1 bagian volume filtrat dengan 39 bagian air. Ya, catatan ya, etanol yang digunakan ini fungsinya itu untuk menambah kelarutan minyak atsiri dalam air. Kemudian talkum digunakan untuk membantu terdistribusinya minyak dalam air dan menyempurnakan pengendapan kotoran ya, sehingga air aromatika yang dihasilkan jernih ya. Jadi talkum di sini untuk mengikat kotoran-kotoran sehingga dia mengendap. Jadi hasil yang diperoleh itu jernih. Ini ada pemberian, penyimpanan dan khasiat aqua aromatica ya. Pemberiannya biasanya cairan jernih atau agak keruh ya. Jika air aromatikanya keruh, itu kocok dahulu sebelum digunakan ya. Kemudian bau dan rasa tidak boleh menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri asal ya. Penyimpanan biasanya dalam wadah tertutup rapat, terlindung cahaya di tempat yang sejuk ya. Dia fungsinya sebagai korigen odoris sekaligus korigen saporis. Ini contoh sediaan aqua aromatica. Yang pertama adalah aqua rosae, air mawar, merupakan larutan jenuh oleum rosae atau minyak mawar dalam air. Cara pembuatannya, larutan 1 gram minyak mawar dalam 20 ml etanol ya. Pada filtrat tambahkan air secukupnya sehingga sampai dengan 5000 ml ya. Jadi aqua rosae itu jadi bukan simplicianya yang akan kita buat, tapi dari minyak mawarnya. Jadi kita kalau pembuatan aqua aromatica itu dari oleum, dari sediaan yang sudah ada ya. Ini kita buat minyak mawar seperti itu ya. Yang kedua adalah aqua puniculi atau air adas ya. Ini juga sama, larutan jenuh oleum puniculi atau minyak adas dalam air. Sama seperti air mawar, dia larutkan dari 4 gram oleum puniculi dalam 60 ml etanol. Kemudian tambahkan air sampai 100 ml, kocok kuat-kuat. Terus tambahkan 500 mg talkum, kocok, diamkan, saring. Encerkan 1 bagian filtrat dalam 39 bagian air ya. Jadi kalau untuk aqua aromatica itu dari sediaan yang sudah ada, bukan dari simplicianya ya. Nah, kalau infusa memang dari simplicia ya, hampir mirip dengan ekstrak atau tinktur dari simplicia. Sedangkan aqua aromatica itu dari oleum, dari sediaan yang sudah dihasilkan kemudian kita buat aqua aromatica. Sekian untuk pembahasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.